surga terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mulialah namamu Tuhan dan ajaiblah jalan-jalanmu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita akan puji dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yahweh, kami bersyukur padamu. Kita mau angkat puji lebih dalam lagi dari awal. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi Tuhan, agar semua rencana-Mu
hamba Tuhan Bapak Naftali untuk pimpin kita. Terima kasih Aba Bapa yang kami kasihi, yang kami agungkan, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk melakukan ibadah Sabat yang merupakan perintah Bapa. Lawat setiap kami Bapa, jamah setiap kami. Khususnya hamba-Mu, Bapa pakailah hamba-Mu. Biar hamba-Mu menyampaikan apa yang Bapa rindukan untuk disampaikan bagi jemaat GPRY, haleluya. Dan bagi hamba-Mu sendiri. Sebab firman-Mu adalah sebuah pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Terima kasih Bapak. Bapak baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baik. Hamba-Mu sembunyikan hamba-Mu di balik segala sesuatu yang berasal daripada-Mu, sebab hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya mau memberi diri hamba-Mu supaya Bapalah yang termulia dan teragungkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Sebaot Beshem Yeshua Hamasih Adon Kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa dan percaya bahwa semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, sahabat shalom, saudara-saudara yang kekasih. Aduh, kami sangat-sangat bersuka cita kalau boleh ada di tengah-tengah keluarga GPRY, haleluya. Ya, kami sempat diberi kesempatan oleh Bapak untuk mengunjungi Bapak Yan Karel kemarin bersama dengan Ibu Hetty. Dan Bapak Yan Karel dan Ibu Hetty sampaikan salam kangen. Salam rindu dengan jemaat. Saudara-saudara, bawa selalu wayahan Karel dan Ibu Hetty supaya mereka tidak merasa mereka sendiri. Amin. Karena itu, mari kami lambaikan tangan. Pak Karel sedang lihat di online. Katakan shalom Pak Karel, shalom Ibu Hetty. Shalom Michael. Semangat ya, semangat. Bapak Yahweh lah penyembuh kami satu-satunya. Haleluya. Saya selama beberapa hari ini kami sangat diberkati oleh firman Tuhan yang selalu disampaikan lewat mimbar sini, lewat Bapak Gembala, lewat Ibu Gembala, lewat semua yang Bapak percayakan untuk boleh berdiri di mimbar sini, ya. Dan saya beberapa waktu lalu ada di Bali dalam keadaan yang bukan
bukan enak ya, bukan saya suka tapi dalam keadaan yang sangat-sangat terhimpit dan sangat-sangat merasa dipermainkan. Namun seperti waktu saya ada di sana, Bapak Gembala telepon, dari kami sharing, Bapak Gembala bilang, kuat Pak Naftali, kita memang dibenci dunia, amin. Namun kita tidak perlu khawatir sebab Yeshua HaMashiach lebih dulu dibenci, amin. Kenapa kita dibenci oleh dunia? Ya, nanti saudara baca di Yohanes 18 itu, Yohanes 15 ayat 18. Karena kami ini bukan dari dunia, amin. Kami ini dari surga, wow. Ayo anak-anak bilang sama-sama, kita ini bukan dari dunia, tapi kita ini dari surga. Amin. Kalau adik-adik di luar nanti berhadapan dengan permasalahan apapun, terima saja. Karena kami bukan dari dunia. Amin. Kalau orang dunia tidak suka sama kami, tidak apa-apa. Toh dunia dan segala isinya punya siapa? Punya Bapa kita, amin. Jadi kita bilang buat teman-teman, kamu boleh mewah dengan barang-barang yang ada padamu. Tapi itu semua Bapakku yang di surga yang punya. Kamu hanya dipinjamkan saja. Kamu hanya boleh pakai, boleh mengelola. Amin. Percaya enggak? Jadi kita harus percaya ya. Kita harus percaya. Setiap kebenaran firman kita harus percaya. Nah, firman Tuhan yang menjadi contoh teladan buat kita yang paling utama adalah siapa? Yeshua HaMashiach. Amin. Karena itu kalau kita mengikuti khotbah dalam beberapa saat dalam waktu yang dekat ini, kami percaya Bapak Gembala pun mau mengajarkan kepada kami bahwa karakteristik Yeshua HaMashiach itu yang harus kami teladani. Amin. Kita harus menteladani ikut itu. Karena kita ini adalah apa kita? Kita ini apa? Kita adalah kitab-kitab yang terbuka. Amin. Ya. Kitab-kitab yang terbuka. Adik-adik tangkap enggak apa itu kitab yang terbuka? Coba kita buka 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Daryl mau baca? Coba Daryl baca. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat HaMashiach yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Elohim yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Amin. Nah, kalau Daryl mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup, setiap kata yang ada di dalam firman itu kamu, Daryl coba sebut nama Daryl sekarang. Sekarang Daryl sebut nama Daryl. Kalau ditulis kamu di kitab, Daryl mengatakan bahwa itulah Daryl. Amin. Coba Daryl baca sekarang. Karena telah ternyata bahwa Daryl adalah surat HaMashiach Amin. yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Elohim yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging,
yaitu di dalam hati manusia. Amin. Amin. Kalau Daryl memperkatakan itu setiap hari, tidak ada lagi masalah yang berani datang dekat Daryl. Amin. Musuh pun lari terbirit-birit. Kenapa? Karena dia bilang, wah, Daryl ternyata tahu firman Tuhan. Daryl mengerti. Musuh ini dari surga ya. Dia dari surga. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mengerti bahwa musuh ini sangat menguasai firman. Jadi kita harus menguasai firman juga atau tidak? Harus. Amin. Itulah yang membuat dia sangat ketakutan sama orang-orang yang tahu firman. Ya. Coba Kevin baca Yakobus 2 ayat 17, 18 sampai 19. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Elohim saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu akan mereka gemetar. Amin. Setan-setan pun tahu bahwa hanya satu Elohim saja. Dan dia tahu firman enggak? Dia tahu. Dan dia sangat takut dan gentar kepada firman itu. Artinya apa? Berarti kita anak Tuhan katanya. Ya, Bapa kita Bapa Yahweh. Kita harus takut dan gentar kepada firman-Nya enggak? Halo? Harus. Amin. Harus, itu suatu keharusan yang mutlak. Nah, itu yang dicontoh teladani Yeshua HaMashiach kepada murid-muridnya. Ya. Catat yang baru Opa kasih tahu, Kevin. Catat. Nanti pulang, ya, waktu iseng baca, lagi baca. Opa dulu lakukan itu waktu masih kelas SD. Ya. Jadi kita harus mulai memiliki kesukaan yang menyenangkan hati Bapak. Kesukaan yang Bapak suka apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Jadi bukan saja waktu kita di Sabat, ya. Waktu kita di rumah bukan saja waktu malam, tetapi pagi, ya kan? Kalau kita ada kesempatan baca firman. Jadikan itu suatu kesukaan. Ya. Kalau kita jadikan itu suatu kesukaan, kita lihat Bapa Yahweh sertai kita dalam segala sesuatu. Dalam ujian-ujian kita, dalam ulangan-ulangan kita, bahkan waktu kita berhadapan dengan masalah. Bapa Yahweh itu luar biasa dahsyat. Amin. Ya. Amin. Baik, jadi itu sebagai satu pembukaan tentang apa yang Bapak taruh di hati saya untuk kami membahasnya hari ini. Ya, firman Tuhan yang saya ambil adalah Matius 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Sudah dapat firman Tuhan? Ya, saya baca firman Tuhan ya. Semua sudah dapat? Amin. Demikian firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Judulnya di dalam ILT ajakan juru selamat. Di
terjemahan dari Lai juga sama, ajakan juru selamat. Demikian firman Tuhan. Pada saat itu sambil menanggapi, Yeshua berkata, Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Elohim langit dan bumi, bahwa engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang yang merasa dirinya bijak dan orang-orang yang merasa dirinya pandai. Tetapi engkau menyingkapkannya kepada anak-anak. Ayat ke-26, benar Bapa, karena yang demikian telah menjadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ayat 27, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun yang mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun yang mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan dia sekiranya yang putra itu bermaksud untuk menyingkapkan kepadanya. Ayat 28, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Ayat ke-29, pikulah kuk di atasmu dan belajar daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Ayat yang ke-30, karena kuk itu nyaman dan bebanku itu ringan. Amin. Luar biasa ya, luar biasa. Kalau kita membaca begitu saja, kita pikir kok ada yang disembunyikan Bapa dari orang yang merasa dirinya pintar dan bijak. Karena sejak awal Bapa itu sudah menjanjikan pada bangsa Israel seorang nabi yang akan diberi kuasa, ya. Coba kita lihat di Ulangan 20, Ulangan 18, mari kita lihat. Jadi Yeshua HaMashiach ini sudah diberitakan sejak Musa bawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan bersamaan waktu itu kan Bapa turunkan Torah kepada Musa ya. Jadi luar biasa enggak Bapak kita punya rencana buat umat pilihannya dan orang-orang yang takut dan gentar kepadanya. Amin. Di Ulangan 18 ayat ke-18 ya. Ulangan 18 ayat 18. Saya baca ya. Musa katakan kepada bangsa Israel, aku huruf besar itu Bapak ya. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau Musa, ya kan? Dan aku huruf besar itu Bapak Yahweh akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dan dia, siapa dia itu? Nabi itu, Yeshua HaMashiach, akan mengatakan kepada mereka semua yang aku perintahkan kepadanya. Jadi Yeshua HaMashiach sejak dinubuatkan akan turun ke atas muka bumi, sudah dinyatakan bahwa apa yang Yeshua HaMashiach sampaikan itu berasal dari Bapa Yahweh. Ya, amin. Yeshua HaMashiach tidak pernah melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Amin. Sanksinya luar biasa, ayat 19. Dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan firman Bapa Yahweh, yang akan Yeshua HaMashiach katakan dalam namaku, namanya siapa itu? Bapa Yahweh, aku akan menuntut
pertanggungan jawabannya. Wow. Jadi kalau kita mengerti ini, kita harus hati-hati untuk menjadi orang percaya, benar-benar taati kebenaran firman Tuhan, karena itu yang menghidupkan dan memberkati kita. Amin. Luar biasa ya Bapak kita. Bapak sudah punya satu rencana yang luar biasa indah. Karena ini Bapak berikan kepada umatnya setelah Adam yang pertama gagal. Jadi Yeshua Masih adalah Adam yang kedua. Amin. Nah, ya mungkin agak sedikit kita harus membukakannya secara urut berurut supaya kita mengerti nanti Matius 11 ayat 25 sampai 30 itu, ya. Jadi karakteristik dari Yeshua HaMashiach dari awal sampai nanti dia kembali, ya, adalah yang paling menyenangkan hati Bapa adalah ketaatan. Amin. Ketaatan itu sangat kuat sekali di contoh teladan Yeshua HaMashiach. Ya. Bahkan itu pun dibahas oleh para rasul, para murid-muridnya Yeshua HaMashiach yang pertama. Ya. Oke. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 21. Kisah Para Rasul ayat 3, Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 23, ya. Saya boleh minta Bapak Alfa baca Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 23. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Sebab Mose memang berkata kepada leluhur, Yahweh Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Engkau harus mendengarkan dia dalam segala perkara apa saja yang dia katakan kepadamu. Dan akan terjadi setiap jiwa siapa saja yang tidak mendengarkan nabi itu, ia akan dilenyapkan dari antara bangsa itu. Haleluya. Ngeri sekali enggak? Kalau di dalam ulangan tadi, Bapak bilang harus dipertanggungjawabkan. Tapi setelah berjalan kebenaran firman melalui para nabi sampai ke para rasul, tuntutan dari Bapa semakin keras enggak? Semakin keras, berarti kita tidak bisa lagi main-main. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita dibinasakan. Waduh. Ya, mau enggak kita lebih serius lagi sekarang dalam menghadapi akhir zaman ini? Nah, Yeshua HaMashiach harus tetap tinggal di surga sampai segala sesuatu direstorasi. Yang direstorasi ini apa? Segala pola yang diajarkan oleh manusia melalui firman Tuhan yang diterjemahkan dari Torah ke bahasa-bahasa Romawi, Yunani, Greka, sampai ke yang lain-lain. Nah, saat itu terjadi suatu penyimpangan dari terjemahan yang asli. Ya,
Jadi kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kalau kita mau terima janji-janji firman, kita harus rajin belajar dan kembali minta Bapa berikan kami pengertian yang lebih lagi. Pengertian itu harus ada dari Torah yang berbahasa apa? Ibrani. Yeshua Masih bilang di Yohanes 4 bahwa jangan kau lupa bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel. Ya, jadi kita bukan sosok jadi Israelan, bukan. Perintah dari Bapa melalui Yeshua Masih. Ingat ya, keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Ibrani bukan kita sok-sokan, bukan. Itulah restorasi yang harus kita kerjakan. Ya, restorasi itu yang mau Bapa kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang sudah jadi pilihannya. Ya, Amang serius ya, Amang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, kita setiap hari, setiap Sabat kita memperkatakan 10 perintah. Ya, waktu Bapak bilang jangan ada ilah lain di hadapanku, ya. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Jangan menyembah berhala. Karena aku membalas kesalahan bapak-bapak kepada keturunannya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Namun memberi kasih sayangku kepada beribu-ribu orang. Lah, emang Bapak nggak tahu nanti dunia ini dipenuhi dengan miliaran orang? Bapak tahu, tapi kasih setianya hanya kepada beribu-ribu orang. Jadi sedikit sekali yang terpilih. Perhatikan itu, ya, supaya kita berjuang serius dalam hidup kita. Bukan karena kita ikut Tuhan supaya kita diberkati, bukan, itu dengan sendirinya. Tapi kita semakin mau jadi pelaku-pelaku firman, jadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Ya. Tadi pagi saya naik ojek, kita harus berada di sini karena kita melayani. Kita harus betul-betul semua berusaha untuk semaksimal mungkin kita bisa membuat segala sesuatu dan dicontoh teladani. Amin. Pas saya naik ojek, tukang ojek bilang, Pak mau kemana? Saya mau ibadah, Pak. Pak, tolong bawa saya dalam doa. Saya mau nangis, Pak. Saya bilang luar biasa. Tolong bawa saya dalam doa, Pak. Hari ini mungkin istri saya melahirkan, saya belum punya persiapan. Saya bilang percaya. Dia bilang saya namanya Sudirman. Saya bilang percaya Mas. Ya, hanya ada Tuhan, satu Tuhan yang hidup. Hanya ada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau Mas percaya, tanya Tuhan. Kalau engkau Tuhan yang hidup, aku kepingin berjumpa. Saya diberkati sampai ke sini. Kenapa? Ingat nggak Bala bilang apa? Satu jiwa Amin. Satu jiwa itu lebih berharga daripada seisi dunia ini. Kalau mau dibandingkan. Amin. Kita perlu serius, mari. Tuhan tidak suruh kita harus jadi pendeta dulu, tidak. Tadi yang dibaca sama Kevin apa? Sama Daryl, kita jadi kitab yang terbuka. Itu semua kami yang Tuhan minta dari kita semua loh. Bukan harus jadi pendeta dulu. Ya. Tapi waktu kita hidup merenungkan firman itu siang dan malam, kita dipenuhi. Kita dipenuhi, ya. Kita dipenuhi. Amin. Nah, nanti kita sampai kepada ketaatan yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Ya.
Tidak percuma tadi Yesus saya bilang, Bapa, aku bersyukur dan berterima kasih kalau engkau menutupi semua rahasia ini dari mereka yang merasa diri pintar dan bijak. Maksudnya Bapak apa sih sebenarnya ke situ? Kenapa Yesus Hamasya punya murid-murid itu bukan orang-orang yang bertitel? Enggak. Orang-orang yang sederhana, mungkin sekolahnya nggak selesai sekolah dasar, ya. Tapi Bapak mau buktikan bahwa waktu kita taat melekatkan hati dan hidup kita kepada Bapak dan kepada Torah, kepada firman-Nya, Bapak yang menciptakan kita itu akan memperlengkapkan kita. Amin. Baru kita bisa jadi kitab yang terbuka. Amin. Ya, jadi ya, kita semua tahu bahwa akhir-akhir zaman ini banyakkan kita melekat kepada HP. Tidak apa-apa, boleh. Tapi kita harus punya waktu untuk merenungkan firman itu. Amin. Jadikan itu sebagai satu kerinduan, satu kebiasaan yang menyukakan hati kita sendiri. Amin. Ya. Luar biasa ya Bapak kita ya. Jadi Bapak mau pakai siapa? Orang yang pintar, yang bertitel, yang hebat? No. Orang yang mau belajar, orang yang mau mencari wajah Tuhan. Orang yang mau serius dalam segala sesuatu, ya. Opa bilang ya, adik-adik di depan, kalau mulai hari ini, memang gembala, ibu gembala sudah tahu, Oma kalau ajarkan di sekolah minggu sudah kasih tahu. Tapi kita sekarang harus punya satu kerinduan yang sangat kuat dari dalam kita. Amin. Bapak, aku mau. Aku mau Bapak, ya, nyanyi saja. Ku mau sepertimu Yeshua, disempurnakan selalu. Ya, nyanyi. Waktu kita nyanyikan itu, Bapak melalui rohnya kasih kita inspirasi. Tapi sungguh-sungguh nyanyi, ya, memuji, menyembah Bapak. Kita enggak tahu lagunya enggak apa-apa, kita pakai firman Tuhan aja. Kita memperkatakan firman dalam pujian itu. Ya. Kadang-kadang memang teman-teman saya suka bilang, lu ngarang aja lu pakai kata-kata lain. Saya bilang, enggak, aku enggak ngarang, aku pakai firman. Memang tidak seperti yang ditulis pada lagunya, penciptanya. Tapi kalau kita pakai firman ya itu tetap menyenangkan hati Bapa. Amin. Ya. Ya, jadi kalau kita mengikuti firman tadi Matius 11 ayat 25, maksudnya Yeshua Hamasya di firman itu bahwa Bapak, engkau begitu luar biasa karena Bapak menutupi inti dari rahasia kerajaan surga bagi orang-orang yang merasa mereka pintar, sudah tahu, kita sudah punya titel, kita sudah S1, kita sudah S2, kita sudah S3, kita sudah doktor, ya kan. Nah, banyak sekali hamba Tuhan membanggakan mereka punya titel daripada takut akan Tuhan. Halo? Nggak enak ya Opa cerita begini ya? Nggak enak ya? Nggak enak. Opa sampaikan ini hanya buat mengingatkan setiap kita yang ada di dalam ruangan ini. Juga buat Opa, ya. Bukan buat suatu pertunjukan jari Opa ke kalian harus begini. Enggak, semua kita harus seperti ini. Amin. Harus mencari
karakter yang menyenangkan hati Bapa, yaitu yang paling sempurna di siapa? Yeshua HaMashiach. Amin. Karena luar biasa. Coba kita baca lagi di Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semua? Yeshua masih katakan begini, siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia akan mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang menghakimi pada akhir zaman. Ya. Jadi firman Tuhan juga yang menghakimi kita. Ya, kita nanti dihakimi bukan karena misalnya kita dari aliran salah satu aliran yang kita jalankan, tidak. Kita dihakimi menurut tindakan dan perbuatan kami. Kami lakukan firman atau tidak? Ya. Halo? Amin. Ayat 49 dia bilang apa? Wow. Taat sekali enggak? Taat, dia tidak berani walaupun dia bisa punya kuasa. Karena sudah dipercayakan tadi di dalam Matius 11 ayat 26. Aku telah diberi segala kuasa, tetapi dia tidak akan bertindak sebelum dia dapat instruksi terakhir dari Bapa. Amin. Ya, jadi kita semua harus ikut itu sebagai teladan. Dan kita akan menjalankan itu dalam kehidupan kita. Kita lihat nanti dalam waktu dekat, betapa perkenanan Bapa itu yang memberkati kita. Di sekolah, di pekerjaan kita, di pergaulan kita, di pelayanan kita. Ya, berulang-ulang baca terus sampai tadi 2 Korintus 3 ayat 3 bilang apa? Terukir di loh hati kita. Amin. Ya. Jadi kalau nanti kita Tuhan perintahkan pergi mendoakan seseorang atau melayani satu keluarga atau apapun, waktu kita renungkan firman siang dan malam, kita berdoa itu firmannya itu keluar. Wow. Keluar dengan bertubi-tubi. Dan firman itulah yang mengerjakan segala sesuatu menurut apa yang kami percaya. Amin. Sehingga terjadi apa? Kapan firman Tuhan digenapi? Kapan janji firman Tuhan digenapi? Kapan? Kalau kita percaya, ya enggak? Kalau kita enggak percaya bagaimana bisa? Ya. Karena itu inilah waktunya. Waktunya sudah sangat dekat. Ya. Nah, Kisah 3 ayat 21 sampai 23 tadi, ya. Yeshua HaMashiach itu harus tunggu sampai segala sesuatu direstorasi. Dari segala sesuatu yang sudah menyimpang dalam pengajaran-pengajaran, dalam kelompok-kelompok, banyak sekali bermunculan di YouTube, di video, di mana-mana kita lihat. Penawaran sini, penawaran sana. Ya, tapi kita harus tetap setia kepada firman Tuhan saja. Amin. Kalau kita benar-benar merenungkan firman dengan sungguh-sungguh, maka Bapa Yahweh turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya. Nah, saya belakang ini ketemu dengan teman dari pelayanan lain, ya kan. Terus dia bilang, kok Bapak hafal firman begitu banyak? Saya bilang, enggak, saya enggak hafal. Tapi waktu saya dalam kondisi keadaan Bapak suruh untuk berdoa, itu Tuhan luar biasa. Tuhan taruh firman itu. Dan firman itu keluar. Amin. Makanya Yesaya 55, Tuhan bilang apa ayat 11? Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Bapa Yahweh tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi melaksanakan apa yang firman itu kehendaki. Ya. Amin. Nah, kita lihat di Satu Yohanes 1 kita baca ayat yang ke-6. Sudah dapat? Oke, firman Tuhan berkata begini, jika kita berkata bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, siapa? Yeshua HaMasiah, dan kita berjalan di dalam kegelapan, kita sedang berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Iya. Artinya apa tuh? Kita bilang kita orang percaya. Aku percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah. Tapi kita tidak ada sedikit pun yang kita ambil dari pengajaran Bapa buat kita. Kita tidak menjadi pelaku firman. Berarti kita membohongi diri kita sendiri. Nah, musuhnya bilang apa tadi? Kamu di Yakobus 2 tadi, dia bilang apa? Kita semua tahu bahwa hanya satu Elohim saja. Ya. Musuh-musuh pun tahu. Dia tahu firman Tuhan. Tapi dia takut dan gentar kepada firman Tuhan. Berarti kita harus lebih lagi dong. Ya. Kita harus takut dan gentar kepada firman Tuhan. Ya, kita tidak perlu berdebat soal firman. Tidak. Kita tidak perlu bertanding kemanapun. Tidak. Kita mau melakukan apa yang Bapa Yahweh perkenankan. Amin. Ya, ini mungkin ajarannya yang saya sampaikan ini mungkin agak sedikit, orang Belanda bilang entonig ya, mendatar gitu. Tapi simak dan simpan dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena Tuhan itu sudah mempersiapkan kita semua loh. Kita sudah dipersiapkan demikian rupa ya sampai di 1 Yohanes yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-27 dia bilang apa situ? Namun kamu, ya, 1 Yohanes 1 ayat 27. Namun kamu, tadi Opa bilang apa? Kita sebut nama kita, kan? Ya. Namun kamu, urapan yang telah kamu terima dari Dia, itu akan tetap tinggal di dalam kamu. Dan kamu tidak mempunyai kebutuhan agar seorang lain yang mengajari kamu. Sebaliknya sebagaimana urapan yang sama mengajari kamu tentang segala sesuatu dan itu adalah benar, bahkan bukan dusta. Maka sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu pun akan tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Artinya kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita punya hubungan yang erat dengan Bapa. Roh itu yang akan mengajarkan kita. Amin. Roh itu yang memberikan kita urapan. Sehingga kita, orang lain coba mau mengajarkan kita, kita bilang oke, kita ikut apa yang ada di dalam firman Tuhan.
Ya, kita ndak usah seperti tadi sama saya bilang, Bapak aku bersyukur dan berterima kasih engkau menutupi ini dari mereka yang merasa dirinya pintar dan bijak. Jadi jangan sekali-kali kita merasa kita pintar, kita bijak, ya. Jangan. Tetap bilang, Bapak tuntunlah aku oleh ketujuh api rohmu, supaya aku bertindak bijaksana. Amin. Ya, jadi kita mulai sekarang dengan sungguh-sungguh lakukan ini dengan penuh sukacita. Ya, kita akan diberkati, percaya. Makanya waktu Tuhan kasih kesempatan kita nanti satu saat Daryl, Kevin dan teman-teman akan menghadapi, mungkin ada teman di sekolah yang dia bilang, tolong doakan aku dong. Kenapa? Aku takut, aku belum punya uang untuk bayar sekolah. Nah kalau Kevin dan Daryl bisa berdoa, memberkati, wow, itu akan mengubah kehidupan anak teman itu. Percaya? Percaya. Karena Rasul Petrus juga mengatakan begitu, ya kan? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Ya, Kevin dan Daryl bilang, aku enggak punya uang buat bantu kamu, tetapi aku punya iman bahwa Tuhan kita sanggup memberkati kamu. Tuhan kita sanggup membukakan jalan bagi kamu. Amin. Praktekkan ini di dalam hidup kita, ya. Praktekkan ini supaya kita menjadi kitab-kitab yang terbuka itu. Amin. Ya. Nah, kalau kita mau mengikuti ketaatan yang Yesus HaMasyiah contoh teladani, ya memang kita harus lebih lagi mempunyai kesukaan untuk merenungkan firman, untuk mencari dan minta Bapa berikan kami pengertian seperti tadi Bapak katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 27 kan. Urapan itu sudah ada loh. Kita semua ikut ibadah di sini itu kita terima urapan. Amin. Jadi urapan itu jangan kita simpan buat kita sendiri. Kita pakai. Ya mungkin di dalam keluarga orang tua kita tahu papa mama mungkin ada kesulitan. Kita berdoa dengan iman, yakin dan percaya bahwa doa dari orang-orang yang sudah dibenarkan, amin. Bukan orang-orang benar, tidak ada orang benar, tapi sudah dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Bila mana dengan yakin berdoa, sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16 ya. Nanti belajar catat dong, catat dengan kesukaan supaya Bapak ya pulang aku cari lagi. Makanya kalau Bapak Gembala itu Ibu Gembala atau siapapun yang bawa firman catat. Karena kita bukan manusia super ya. Jadi ada yang kadangkala Bapak bukakan buat kita dalam kondisi keadaan yang kita tidak duga-duga. Ternyata luar biasa sekali. Kita catat. Amin. Bapak Gembala bilang apa? Kalau kita catat, Bapak lihat dari surga. Amin. Kalau kita catat, Bapak bilang ini anak taat dan setia. Amin. Jadikan ini satu kebiasaan. Ya, kebiasaan yang menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang lain lah. Ya, kita bisa terikat dengan permainan apapun berjam-jam. Ya, berjam-jam. Tapi kita sangat sulit untuk membaca firman. Ini bukan kata Opa mau istilahnya mau memprotes bahwa itu adalah keadaan yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Semua di seluruh dunia sama ya. Tapi kita harus mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang pilihan. Karena itu waktu kita taat dan setia merenungkan firman siang dan malam,
kita semakin dibangun manusia roh kita. Amin. Manusia roh kita semakin kuat dan semakin dahsyat. Ya, amin. Nah, kita ambil satu contoh tentang ketaatan ya. Ketaatan itu sangat panjang dan banyak. Saya enggak usah ambil banyak-banyak, tapi yang kita mudah mengerti bahwa ketaatan yang dimaksud Bapa itu, kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, taat saja, ya kan? Taat saja. Tapi taat itu punya satu pengertian yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks Torah Bapa Yahweh, ya. Taat itu artinya apa? Taat itu artinya mengikuti aturan berdasarkan Torah. Ya. Nah, yang dipakai di bangsa Israel di hukum yang pertama apa? Shema. Ya. Shema itu adalah suatu ketaatan. Amin. Ada dua, Shema dan Syamar, tapi Syamar itu dipakai di dalam penciptaan waktu Tuhan bukakan buat Bapak Adam dan Mama Hawa untuk mereka menjaga semua perintah yang sudah diberikan. Tapi Shema itu, ya, Shema itu berarti bukan saja kita dengar. Kalau di Ulangan 6 ayat 4 dibilang, dengarlah bangsa Israel, ya. Tapi Shema yang sesungguhnya artinya bukan cuma dengar dengan telinga, tetapi dengar lalu melakukannya. Amin. Waktu kita melakukannya itu, baru Shema itu punya pengertian yang sesungguhnya. Amin. Dan kalau kita mau pegang teguh kepada firman Tuhan, ya, maka definisi dari taat itu menurut Torah, mendengar suara Bapa Yahweh dan berpegang kepada perjanjiannya. Ya. Kita lakukan itu atau enggak? Ya? Harus, ya, harus. Kalau kita enggak mengerti, kita minta tolong Bapak bukakan buat kita. Supaya kita melakukan ini dengan pengertian yang benar dari Bapa. Shema artinya mendengar dan pegang kepada perjanjiannya. Amin. Itulah yang menjadi berkat. Shema, ketaatan itu adalah melakukan apa? Melakukan perintah karena kasih. Amin. Kasih yang sebenarnya itu apa? Bukan sayang-sayang, bukan aku mengasihani dia, enggak. Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Yesus Masih bilang buat muridnya, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah perintahku. Itu kasih yang sesungguhnya. Amin. Ya. Mungkin Opa sampaikan agak membosankan, tapi pegang itu. Pegang itu. Taat itu melakukan saja. Jangan menuntut pengertiannya dulu. Nanti pengertian itu diberikan oleh Bapa sendiri. Amin. Taati aja dulu. Disuruh bikin ini, lakukan. Jangan bertanya, jangan kenapa, harus apa. Jangan, firman-Nya mengatakan taati. Amin. Ya. Amin. Yesus Masih bilang kepada Rasul Petrus apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabnya Yesus Masih? Petrus. Ini firman yang harusnya kita hafal, kita kuasai. Karena itu adalah pembentukan
para murid Yesus HaMasiah untuk menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Ya, halo, ya, amin. Ketaatan adalah bukti dari iman kita. Amin. Baik, saya percaya bahwa mungkin nanti kita akan dibukakan lagi oleh Bapak kalau kita pulang dan kita berkata kepada Bapak, Bapak aku mau belajar taat. Ya, karena kalau Bapak buka di sini, Bapak bicara sampai malam pun, kalau tidak ada niat hati dari kita, akan tidak masuk. Ya, jadi kita harus punya kerinduan, Bapak aku mau pengertian yang lebih lagi tentang apa yang dicontoh teladani oleh Yesus HaMasiah. Amin. Kalau mau menjelaskan Matius 11 ayat 25 sampai 30 nanti terlalu panjang. Tapi salah satu ketaatan yang Yesus HaMasiah mau kita pelajari adalah taat. Amen? Taat. Dan apa yang dia perintahkan itu lakukan. Ya. Amin? Nah, kita baca ayat yang kedua 29 sebagai penutup supaya kita tidak terlalu banyak harus catat dan simpan, ya. Saya baca ya, Matius 11 ayat 29. Atau Daryl yang baca? Jawab Yesua kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Sorry. Oh iya betul. Ayat 29 ya. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus HaMasiah perintahkan bukan? Perintah, belajar daripadaku. Jadi kalau kita mengabaikan itu, kita tidak tangkap berkat yang luar biasa yang Bapa mau kita mengerti. Amin. Lemah lembut dan rendah hati itu membuat kita punya ketenangan jiwa. Kalau kita tidak punya ketenangan jiwa, kita tidak bisa berdoa. Kalau kita tidak punya ketenangan jiwa, kita tidak bisa memberikan orang nasihat dengan hikmat. Ya, amin. Jadi itu ajaran-ajaran yang Tuhan mau kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Baik. Jadi saya tutup firman ini dengan Matius 11 ayat 29 tadi. Pikulah kuk yang daripadaku. Kuk yang daripada Bapa itu ringan. Apa artinya? Kalau Bapa memerintahkan sesuatu, lakukan saja. Ya, jangan berbantahan, jangan bertanya-tanya, tapi lakukan saja. Maka kita akan melihat bahwa Bapa itulah membukakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kalau Bapa membukakan bagi kami untuk menyampaikan kepada setiap kami
bahwa karakteristik dari Yeshua HaMashiach itu menjadi contoh teladan yang terbaik bagi kami di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Siapa yang rindu untuk mau menjalankan kehidupan kita dengan ketaatan dari firman Tuhan? Kalau kami rindu, saja kita bangkit berdiri dan kita berseru kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa yang lihat hati kita, kalau kita sungguh-sungguh mau, Bapa yang akan penuhi kita dengan perkenanan yang berasal dari Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau kita mau Bapa lawat kita, tekan tanganmu di dadamu dan katakan, Bapalah segalanya di dalam hidup kami. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Mari kita lebih serius lagi. Kalau kami mau minta kepada Bapa, letakkan tangan kananmu di dada dan katakan, Abba, 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 Bapa, Abba, Bapa, Bapa segalanya, bagiku ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Berani kami taruh Bapa di atas segala-galanya. Amin. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin apa Yahweh, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Bapa, bukan dari mulut kami, tapi dari hati kami. Bapalah segalanya. Oh, haleluya. Tiada artinya. Ku
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi kita katakan, lebih dari segala-galanya. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Abba Yahweh, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada, jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepada. Katakan dengan serius, Bapa, jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia Haleluya. Jadikan kami hamba yang setia, setia mengasihi Bapa, setia mengagungkan Bapa. Bukan dengan mulut kami saja Bapa, tapi dengan hati kami. Kami tanggalkan segala-galanya yang lain daripada-Mu. Hanya Bapa saja. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa beri kesempatan bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Namun hamba percaya firman-Mu lah yang melakukan sesuatu di dalam setiap kami. Sehingga tidak ada yang pulang sebagaimana kami datang. Tapi kami pulang dengan satu pembaharuan yang berasal dari Hasyamayim, dari Bapa yang di surga. Biar kami melekatkan Bapa di hati kami semua. Dengan lebih serius lagi Bapa. Bukan hanya dalam pujian, bukan saja dengan nyanyian, tetapi dengan cara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dari tempat ini juga berdoa. Dan kami percaya Bapa Yahweh melawat jemaat di Semarang melalui Bapak Gembala. Bapak berkati Bapak Gembala.
Lindungi jaga Bapak Gembala sampai ia kembali bersama-sama. Berkati semua jemaat GPRY di seluruh Indonesia Bapak. Dan kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang lemah dan sakit sudah menerima berkat. Bapak berkati juga Pengyan Karel Musiheti maupun Michael yang sedang melihat dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat Facebook ataupun YouTube. Terima kasih Bapak baik, amat baik, sangat baik. Dalam nama Bapa Yahweh Sebaot Beshem Yeshua HaMashiach Adon kuasa Roh Kudus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini tentang ketaatan Bapak Ibu. Beberapa hari ini pun sebenarnya saya sedang diajar demikian. Jadi pada saat tadi Opa khotbah tentang ketaatan, ini pas. Ketaatan itu dari pertamanya kita tuh rendah hati dulu Bapak Ibu. Saat kita rendah hati, kita mau taat apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kalau Tuhan suruh diam, diam. Kalau Tuhan suruh bilang berikan, berikan. Kalau kata firman Tuhan, taat aja dulu. Kalau Tuhan bilang bangun pagi doa, bangun pagi doa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, biarlah kita senantiasa mau mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Menjadi anak-anak yang taat kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Kita mau persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Saudara boleh menyiapkannya terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa Yahweh yang baik, yang ehad, yang kudus, yang maha dahsyat. Bapa Yahweh Jireh yang menyediakan segalanya Tuhan. Enggak terlalu sulit Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan. Enggak terlalu sulit Tuhan, Engkau untuk memberkati setiap umat-Mu yang berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan setiap firman yang boleh ditabur pada hari ini Tuhan gak akan kembali dengan sia-sia. Tapi biar saat kami pulang Tuhan, kami mau ambil bagian itu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, kami mau hidup taat Tuhan. Hidup taat terhadap apa yang Kau katakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa Yahweh yang baik. Sebentar juga umat-Mu memberikan persembahan. Di saat Engkau katakan untuk kami memberi yang terbaik Tuhan. Bapa biarlah Tuhan kami juga boleh memberi yang terbaik kepadamu Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang bekerja. Berkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada kami pasti diberkati Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan anak-anak kami boleh diberkati Bapa Yahweh. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Engkau yang sanggup melipat kali gandakan Tuhan. Bahkan pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Engkau Bapa Yahweh Jireh juga yang sudah menyediakan segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik, Engkau terlalu besar, Engkau terlalu hebat dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh Bishem Yesua, kami berucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita berikan, kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu
limpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, sebab sungai suka mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Bapa Yahweh. Sebab hanya Yahweh yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Bapak Yahweh yang semakin memberkati. Haleluya. Haleluya. Untuk pengumuman, saya persilakan kepada hambanya, Bapak Robert Siregar. Haleluya, sahabat Salom. Sahabat Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom. Haleluya, apa kabarnya di hari Sabat ini? Ada sukacita? Haleluya, luar biasa Tuhan Yahweh memberkati kita semua dengan berkat yang sungguh luar biasa, kasih yang begitu besar, anugerah yang begitu besar, sukacita yang melimpah atas anugerah Tuhan yang terus memberkati kita di hari Sabat, di hari kudus ini, dan kita bisa menikmati kebaikan kemurahan Tuhan dan berkat Sabat buat kita semua, khususnya yang sudah memenuhi panggilan Sabat pada hari ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Untuk pengumuman yang pertama, untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu ada Ibu Apanjai Tan Buru Pardede tanggal 20 Mei. Tanggal 21 Mei ada Ibu Ges Tinjak Boru Siregar. Dan selanjutnya ada Michael Adiresta Mamuaya tanggal 22 Mei. Dan juga Fania Esa Ginting, putri dari Bapak Daulat Ginting, tanggal 22 Mei. Dan setelah pengumuman ini selesai, saya persilakan untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu untuk bisa maju ke depan dan didoakan langsung oleh Ibu Gembala. Dan hari ini kita berdoa untuk perjalanan dan juga pelayanan Bapak Gembala menuju Semarang berjalan dengan baik dan lancar dan kembali ke Jakarta dengan tidak kurang satu apapun dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kita bersyukur juga hari ini ada Opung Boru, orang tua dari Ibu Gembala yang hadir bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur bersukacita atas anugerah Tuhan, panjang umur. Kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu berulang tahun. Luar biasa, umur panjang diberikan kepada Opung Boru dan sehat dan luar biasa dan melihat anak menantu dan cucunya berhasil di muka bumi. Dan apa yang menjadi kerinduan rasa hati Opung tercapai seturut kehendak rancangan Tuhan. Itu saja pengumuman pada hari ini dan kita bersyukur bersukacita hari ini masih dalam suasana Hari Raya Safot, turunnya Torah dan turunnya Roh Kudus atas kita semua. Tuhan Yahweh memberkati kita, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan dan hidup sehat. Ya, berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Tuhan Yahweh memberkati kita. Tetap semangat dan sukacita. Sahabat Salom. Haleluya, terima kasih untuk pengumumannya, untuk hamba Tuhan Bapak Robert Siregar. Untuk Fania, umur panjang di tangan kanannya. umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan
Ibu, satu aja. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Secara khusus kita akan berdoa buat cucu saya. Saudara, saya meminta dukungan doa bagi cucu saya ini supaya NGT atau selang dalam hidupnya itu segera bisa dicopot dan Tuhan memberikan mujizat supaya Fania ini seperti dulu, dia bisa makan dengan baik. Ya, karena sesuatu hal dia di terapi dokter meminum obat sehingga melemah saraf-sarafnya sehingga dia tidak memiliki lagi kemampuan untuk menelan. Jadi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau saling mendoakan dan saling mengampuni, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Ya, mari saudara kita arahkan tangan kepada cucu saya ini, saudara, dengan sekuat kekuatan iman saudara. Saya rindu ada mujizat, cucu saya ini bicara dan berjalan. Ada kuasa mujizat terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Bapa, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Bapa, mujizat terjadi sekarang. Di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Yahweh, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Curahkanlah Bapa Yahweh, curahkanlah kuasa-Mu Bapa, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Bapa Yahweh, Bapa, curahkanlah kuasa-Mu saat ini Bapa. Mendengar seruan kami. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan mujizat-Mu Bapa Yahweh, curahkanlah kuasa-Mu Yahweh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Bapa Yahweh, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Bapa Yahweh, curahkanlah kuasa-Mu Yahweh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Bapakku yang baik, curahkanlah kuasa-Mu Bapa Yahweh, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini Bapa, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini Bapa, mujizat terjadi sekarang ini. Mari arahkan tangan saudara kepada Fania. Oh haleluya, haleluya. Yahweh Rafa,
Yahweh Rafa. Diberkatilah Bapak Yahweh Rafa. Bapak penyembuh kami. Bapak penyembuh kami. Bapak penyembuh kami. Haleluya. 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 Hari ini aku memperkatakan kepadamu, Fania Ginting, tidak ada sakit penyakit yang permanen di dalam tubuhmu. Aku menolak setiap roh sakit penyakit dalam tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Bapak Yahweh. Tubuhmu adalah bait Ruach HaKodes. Aku perintahkan setiap kutuk sakit penyakit dalam hidupmu yang turun dari generasi kepada generasi, yang turun dari nenek moyangmu, yang turun dari orang tuamu. Setiap kutuk-kutuk apapun atas hidupmu, saat ini aku putuskan, aku cut demi nama Bapa Yahweh. Penyakit ilegal di dalam tubuhmu, karena tubuhmu diciptakan sempurna, otakmu diciptakan sempurna. Setiap kutuk sakit penyakit, aku hancurkan dalam tubuhmu demi nama Bapa Yahweh. Otakku bertumbuh sempurna mulai hari ini. Otakmu bertumbuh sempurna mulai hari ini. Ada kuasa darah Yesus HaMasiah yang sudah menyelesaikan penyakitmu di kayu salib. Aku perkatakan, engkau Fania Ginting, engkau berjalan, engkau bicara, engkau berjalan, engkau bicara, engkau berjalan, engkau bicara, engkau berjalan, engkau bicara demi nama Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, umur yang panjang kau berikan bagi Fania. Fania menjadi tanda keajaiban. Mujizat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup Fania. Kami akan melihat Fania berjalan. Kami akan melihat Fania berjalan dan berbicara, mendatangkan hormat kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, struktur dalam tulangnya Bapa berfungsi dengan baik. Saraf-sarafnya berfungsi dengan baik. Kimia-kimia dalam otaknya sempurna demi nama Bapa Yahweh. Bapa terima kasih Tuhan. Fania akan tegak berdiri. Dia tidak tergoyahkan karena ada darah Yesua yang sudah menebus dia. Demi nama Bapa Yahweh, terjadilah atas Fania Ginting. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan papa mamanya. Terus perkuat iman percayanya. Terus bangkitkan percayanya hanya kepadamu. Agar mata mereka hanya tertuju kepada Bapa Yahweh, Sang Tabib yang ajaib, yang sanggup melakukan kesembuhan yang sempurna bagi Fania. Diberkatilah Fania mulai hari ini. Kami akan melihat mulai hari ini Fania mengalami suatu perubahan menuju kepada kesempurnaan. Demi nama Bapa Yahweh, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa Yahweh kekal segala abad. BCM Yesua HaMasiah, kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Dede Nia, Bapak Yahweh yang senantiasa memberkati. Dan juga untuk Ibu Panjaitan, Ibu Gesi Tinjak maupun Michael yang mungkin sedang menyaksikan via Facebook. Kita Jemaat GPR Haleluya mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Yahweh yang memberkati. Dengan panjang umur, dengan sehat, dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Ya maaf sampai saking saya semangatnya doakan cucu saya akan berdoa buat yang berulang tahun yang lain. Bapak kami bersyukur, kami juga berdoa buat Ibu Panjaitan yang juga berulang tahun Bapak. Dia sehat Bapak, semakin tua Tuhan terus membuat tubuhnya gemuk segar. Semakin tua di masa tuanya dia berbuah lebat Bapak. Bapak memberkati Tuhan suaminya yang juga dalam pemulihan. Bapak biar melalui iman Ibu Panjaitan ini Bapak Panjaitan juga boleh berdiri dan berjalan demi nama Bapak Yahweh. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat
Sitinjak Bapak Yahweh yang hari ini juga beberapa hari yang lalu juga berulang tahun. Bapak, umur yang panjang Kau berikan, tubuh yang sehat Kau berikan, berkat yang baru Kau berikan. Bapak, apa yang menjadi kerinduan hatinya, beban-bebannya, pergumulannya, Bapak berikan bagi hamba-Mu ini dalam nama Bapak Yahweh. Bapak Michael yang saat ini tidak hadir bersama kami karena dia sedang merawat papanya Pak Karel. Tuhan, biarlah berkat-berkat ilahi, berkat-berkat yang besar, berkat-berkat yang ajaib diberikan Bapak Yahweh kepada Michael yang setia untuk merawat papanya Pak Karel. Berkat Tuhan yang supranatural, yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan berikan bagi Mikael Bapak. Apapun yang menjadi kerinduannya, dia ingin Tuhan papanya kembali sehat. Dia ingin melihat Pak Karel kembali berdiri tegak. Biarlah itu Kau berikan pada hari ini pada Michael sebagai hadiah ulang tahun dari Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Engkau terus memberkati semua anak-anak-Mu yang berulang tahun. Semakin tambah umurnya, semakin tambah kasih mereka kepada Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal selamanya. Besep Yesua Masih Abrakodes, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan kembali jemaat untuk duduk. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya. Kita mau bilang lagi yuk, kiri kanan kita. Belajar taat yuk. Belajar taat yuk. Haleluya. Kita mau belajar taat sama apa yang Tuhan bilang. Apa yang menjadi perkataan firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan katakan percaya, kita mau percaya, amin. Gimanapun caranya Tuhan Yahweh Jireh yang mampu menyediakan segalanya. Tuhan Yahweh Jireh yang senantiasa memberikan yang terbaik. Bapak Yahweh Rapa yang menjadi penyembuh buat setiap anak-anak yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Haleluya. Kita mau tutup di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Saya undang kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Pegang terus janji Bapak Yahweh dalam kehidupan kita. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Bapak Yahweh memberkati, Yahweh Yahweh pemulihku. Kita akan kembali pujian dari awal Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan, tunjukkan jalan-jalan buat kami. Roh Kudus pimpin setiap kaki kami Tuhan. Roh Kudus kuasai setiap hidup kami. Ambil alih hidup kami Tuhan. Engkau Yahweh sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan. Saya udah untuk yang berdoa syafaat maju ke depan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
besar dan ajaib. Dia adalah sumber pengharapan buat hidup kita semua. Engkau ada sampai dengan saat ini. Itu semuanya karena kemurahan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami melihat kemurahan-Mu yang ajaib buat hidup kami. Engkaulah Tuhan sumber penyembuh buat hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan untuk karya-Mu yang mulia di hari Sabat ini Tuhan. Sabtu 23 Mei 2026. Engkau mencatat nama kami kembali di dalam buku kehidupan. Bahwa kami taat dan setia untuk datang di hadirat-Mu Bapa, di ibadah Sabat-Mu Bapa, undangan-Mu yang kudus buat hidup kami. Baik yang menyaksikan melalui siaran tunda atau melalui siaran langsung Tuhan, Facebook dan YouTube. Kami percaya kami akan terima upahnya dari Bapa Yahweh. Ada upah kesetiaan. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik buat hidup kami Bapa. Tuhan ajar kami Tuhan untuk mengerti lebih dalam lagi firman-Mu. Firman yang menguatkan hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk firman yang diberikan hamba-Mu Tuhan hari ini. Bapak Naftali ya Tuhan. Buat kami Tuhan selalu mengerti apa yang menjadi maksud hati-Mu Bapa. Ajar kami selalu peka Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu apa yang menjadi keinginan Bapa kami yang mulia. Ajar kami menangkap sesuatu Tuhan. Agar kami bisa seirama, sederap dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jantung hati kami Tuhan. Kami terlalu percaya dan kami sangat percaya akan Engkau Tuhan. Yang memberikan kami kehidupan, yang menjamin kami sampai garis akhir. Ujungnya hanya Engkau Bapa Yahweh yang kami tuju, bukan Tuhan yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya Kau yang memberkati Bapak Naftali bersama keluarganya Tuhan. Kau yang memberkati keluarga kecil dan keluarga besarnya Tuhan. Kami mau memberkati Bapak Naftali Tuhan dengan berkat kemurahan dan kelimpahan dari kerajaan surga. Kami percaya berkat penyediaan dari Bapak Yahweh ada dalam hidup Bapak Naftali. Kami percaya Tuhan setiap langkahnya Tuhan. Setiap orang yang dijumpai dan ditemui di perjalanan. Yang diberitakan kabar kemuliaan. Bahwa nama Bapa itu dimuliakan atas hidupnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Naftali diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Bahkan setiap berkat-berkat yang melimpah ada dalam hidupnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamin Bapak Naftali sampai garis akhir. Sampai memutih rambutnya, Tuhan yang pegang. Haleluya. Kau sungguh baik ya Bapak. Setiap keluarganya juga Kau jagai ya Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada roh maut ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang memagari dengan pagar berapi Tuhan dari surga. Ada pasukan malaikat-Mu yang beribu-ribu dan berlaksa-laksa yang ada di sisi mereka ya Bapa. Yang terus menjagai dan melindunginya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Semuanya Tuhan yang berulang tahun di minggu ini dan di minggu yang akan datang. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan berkat yang melimpah. Umur panjang di tangan kanan-Mu ya Bapa. Di tangan kiri-Mu. Ada kemuliaan yang akan Kau berikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap yang berulang tahun di minggu ini akan naik. Dan terus naik sampai ke puncaknya. To the top bersama-Mu Bapa. Bahwa rohani mereka terus maju dan semakin maju. Tarik dan paksakan rencana-Mu buat hidup mereka ya Tuhan. Agar mereka menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Tuhan kami juga berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan mujizat ya Tuhan. Setiap jemaat-jemaat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kelemahan tubuhnya bukan menjadi penyebabnya. Namun sukacita dari Bapa Yahweh
berkat kesembuhan itu yang membuat mereka kuat berdiri. Kami percaya Tuhan, minggu depan saat Sabat ini datang kembali, mereka akan sudah datang di tempat ini dan mereka mengucap syukur bahwa penyakitnya itu tidak lebih besar dari kuasa Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan, hari ini sudah sehat dan sembuh ya Bapa. Kami percaya ada keajaiban, pegangnya Tuhan dari kepala sampai kakinya Tuhan. Dari hari ini sudah ada berkat kesembuhan yang kau terima. Dan berkat kesembuhan itu yang akan membuatmu semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat bersama Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami percaya Tuhan buat Indonesia kami Tuhan. Indonesia adalah biji mata Bapa Yahweh. Indonesia ada di dalam hati Bapa Yahweh. Indonesia adalah umat yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Kami tahu Tuhan, hatimu ada di bangsa ini. Urapanmu ada di bangsa ini. Sampai nanti engkau datang yang kedua kalinya menjemput hidup kami Tuhan. Kami ditemui punya iman dan kesetiaan akan engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami orang-orang percaya yang percaya di dalam namamu, kau angkat ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia kami Tuhan. Saat ini mungkin kondisinya sedikit agak panas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hujan-Mu akan tepat pada waktunya Tuhan. Akan udah ada hujannya Tuhan. Hujan untuk memulihkan bangsa kami Tuhan. Akan ada cuaca yang sejuk buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia tetap dilindungi pagar berapi dari Bapa Yahweh dari surga. Tidak ada yang bisa menyentuh Indonesia. Sekalipun di luar sedang berperang Tuhan. Kami percaya perang itu tidak akan pernah masuk ke Indonesia Bapa. Indonesia dalam kawalan Bapa Yahweh. Begitupun juga Tuhan saat ini harga minyak dunia yang sering anjlok Tuhan. Kami percaya Tuhan peperangan itu akan segera berakhir. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam tangan perlindungan-Mu Bapa. Setiap orang percaya tidak akan masuk resesi ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan, dan Engkau yang menjamin hidupnya ya Bapa. Kami terlalu percaya akan Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan pemimpin kami, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Bersama seluruh jajaran staf menteri, DPR, MPR Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memimpin pemerintahan kami Tuhan. Buat TNI Polri Tuhan. Semua Tuhan. Mereka semua pegang hatinya ya Tuhan. Agar setiap kali mereka memimpin bangsa kami. Dengan kepemimpinan yang teguh. Dengan iman dan ketakwaan akan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan yang baik. Yang membuat mereka tersadarkan. Dan melihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, staf pemerintahan tertinggi sampai terendah. Jamin mereka Tuhan, jagai sertai Tuhan dalam penugasannya Tuhan. Baik dalam kegiatannya Tuhan, kunjungan ke luar negeri, dalam negeri, melihat bangsa kami semakin maju Tuhan, semakin berkembang ke depannya Tuhan. Indonesia menjadi kesayangan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, begitupun juga kami mau berdoa untuk Israel. Saat kami mau berdoa untuk Israel, berkat yang baru buat Israel yang sama pun masuk ke Indonesia. Kami percaya Israel akan tenang dan damai. Israel adalah kepunyaan Bapa Yahweh dan Israel akan selalu dalam penjagaan Bapa Yahweh. Dan Israel tidak akan pernah tersentuh oleh siapapun. Karena Israel adalah umat yang berkenan buat Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Inilah doa syafaat kami Tuhan di siang hari ini. Segala doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang mengabulkannya Tuhan. Setiap orang yang mempunyai Tuhan beban di dalam hatinya. Saat ini aku percaya Engkau yang mengangkat Tuhan. Setiap rencana di dalam hatinya Engkau yang tahu Tuhan. Saatnya Engkau yang berurusan pribadi dengan mereka ya Bapa. Berikan mereka pemulihan, kekuatan Tuhan dan jawaban doa itu Tuhan. Ada dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan ini hanya bagi Bapa kami yang besar, yang agung.
Bapa Yahweh yang mulia, yang ehad, satu-satunya Yahweh Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami dan atas bangsa kami dan atas gereja ini. Bapa Yahweh yang selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa Yahweh dahsyat, Bisem Yesua Hamasia Ferwal Kodes. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus wajarkan kepada kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Bapa, kami mengucap syukur di hari Sabat yang indah ini Tuhan. Di hari kenikmatan yang Tuhan sediakan atas kami, atas gereja Tuhan GPRY, haleluya. Terima kasih atas hadirat-Mu dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkau yang merahmati kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, saat kami pulang dari tempat ini kami akan membawa berkas-berkas kemenangan. 6 hari ke depan ada mujizat, ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk terkhusus buat Bapak Yan Karel Bapak. Terus sempurnakan kesehatannya Tuhan. Sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi kami akan bersama-sama beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap bakul adonan kami. Setiap pekerjaan kami Tuhan berkati. Nasib mujur keberuntungan ada di pihak kami. Kemanisan itu Tuhan berikan atas setiap pribadi lepas pribadi. Bapa, kami percaya bahwa setiap kami akan terus naik, terus naik. Tidak ada waktu yang dapat diganggu oleh Satan. Segala janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami percaya Tuhan aktivitas kami setelah selesai ibadah ini Tuhan sertai. Tuhan jagai kami, Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat rohani. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yefareka Yahweh weis mereka. Ya Yahweh panai eleika we kuneka. Isa Yahweh panai eleika we assemblea shalom. Abi todaraba.
Amin. Sahabat Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Shalom.